It's not TV, it's TLV. Iya, aduh, gue tuh mimpi apa ya, gue bisa Mimpi basah. Maksudnya kehujanan gitu. Iya. Enggak, gue mimpi basah tapi kok yang datang lu ya. Rancu jadi. Agak rancu ya bener. Ganteng sih. Tapi sebelum gue ngobrol-ngobrol soal sama Demian, ini buat semua pecinta netizen, gue juga masih bingung sekarang adalah gue mau menamakan konten ini apa. Karena ini adalah benar-benar dadakan, gue baru dikabarin kemarin bahwa besok lu ada waktu kosong, kalau bisa kita ketemu bikin konten apalah, dan jadilah begini. Dan here is Demian Aditya. Go. Demian itu menjadi fenomena di dunia Indonesia, terutama di dunia maya, di dunia nyata. Semua orang ngomongin Demian. Tapi kalau saya boleh nambahin sedikit Pak, Ya. maksudnya bukannya jumawa ya. Ya. Tapi ternyata sempat gue kemarin bikin riset kecil-kecilan. Hah? Kalau di Google Trend, jadi yang search tentang Demian itu nggak hanya di Indonesia Pak. Di mana aja? Ada di Inggris juga, di Amerika juga ada. Bahkan kemarin ada yang nge-direct message ke gue dari Nepal, dari India, dari Malaysia. Jadi ternyata lumayan gaungnya tuh udah nggak hanya di Indonesia aja ternyata. Worldwide banget ya. Sampai Worldwide. orang Nepal nge-DM lu ngapain? Dia pengen ngomong, dia bilang gini katanya, Demian, you're famous in my country katanya. Ada, ntar gue kasih deh screenshotnya. Wah, gokil. Itu di direct message-nya Facebook fanpage gue. Di Nepal. Ada internet ya? Kurang ajar. Nggak, bayangan gue Nepal kan perbatasan Himalaya gitu-gitu, Iya. Pak. Makanya ini kebetulan gue iseng-iseng, gue pengen tadi lagi lihat channel lu nih apa sih terakhir, karena lu bikin terbaru adalah head comment ya. Ya. Head comment. Nah tapi gue nggak pengen bahas tentang konten terbaru lu justru. Gue pengen bahas adalah yang menarik gue, ada satu video yang view-nya paling banyak di Channel lu. gue. Mana ya? Oh, ini. Ini. Nah, ini. Judulnya adalah Buried Alive. Ini kita lihat. Jadi ini pada saat itu kan gue dikubur kan diikatnya pakai borgol, pakai rantai, terus sama dimasukin dalam peti mati gitu. Nah ini ada polisi di sini, gue dikenalkan sama polisi dan gue pinjam borgolnya dia. Oh, ini masih kenal sama bapaknya? Waktu itu percaya atau enggak dia nge-DM gue Pak. Pas AGT? Setelah AGT? Beberapa minggu sebelum AGT. Oh iya? Dia bilang, masih ingat saya nggak? Saya Pak Huda yang dulu di Jatiluhur. Ini di Jatiluhur Pak. Oh, lu balas? Gue bales. Gue bilang, wih Bapak masih jadi polisi aja gitu. Waduh. Bukan, maksud gue gini, harusnya dia kan udah apa ya, di posisi yang di pos dulu ya. Iya, di pos dulu. Maksudnya gini, dia tuh zaman dulu dia di polisi lapangan. Maksud gue gini, harusnya Bapak udah yang meningkat dalam arti lebih settle lah. Iya. Jangan di lapangan gitu loh. Maksudnya Bapak masih di situ aja. Dan field officer lagi ya? Terus dia bilang, oh enggak, saya udah di markas apa sih, pokoknya udah di Mako apa Mabes apa itu. Terus gue bilang, oh mantap. Soalnya gue pikir dia masih di Jatiluhur. Ternyata gue salah baca. Yang gue baca adalah saya Pak Huda yang dulu Jatiluhur. Oh, lu kira? Gue dengarnya saya Pak Huda Jatiluhur gitu. Ternyata. Pak Huda nih berarti ada apa sedikit banyak berperan dalam karir lo ya? Nggak ada dia, borgolnya dari mana lo? Oh iya udah. Nggak jadi syuting ya? Pak Huda, terima kasih Pak Huda. Makasih Pak Huda. Apa kabar? Makasih udah bantuin saya. Ini lo diikat. Nah, di borgo, pakai digembok. Terus gue suruh ngecek tangannya nih pakai borgolnya dia kan. Nah, Dan ini bener kan? Maksudnya bener borgol bener kan? asli. Sempat waktu itu ada yang komentar juga di channel gua, harusnya kayak gini dong, pakai borgolnya dari polisi yang diagiting. Oh, oke. Rantainya pinjam. Kan kompetisi ya Pak ya. Iya. Ini kan acara sendiri, wajar ya dibuktiin. Lagian nggak masuk akal, harus pakai berangkatin Pak Hudanya mahal tiketnya. Bener. Iya, masuk akal. Netizen tuh suka nggak masuk akal. Iya bener. Oh, ini lo di dalam. Ini berapa meter kan? Sedalamnya kuburan berapa? 2 meter kan? Iya, 2 meter. 2 meter. Waduh. Nah itu dimasukin dalam tanah. Ini habis ini ditutup terus diyasinin Pak. Ini siapa jadi? Oh, iya. Cuy,
ini sih anjing sih ini. Serem lah maksudnya. Lu bayangin ya, posisi di situ pada saat ini nih, tidur posisi ini di bawah, lu ngadep ke atas, lihat orang pada nutupin ini, itu serem Pak. Iyalah anjing itu kayak kayak ini dari atas kebayang dalam gitu. Dari Iya. dalam lu lihat ke atas kan kayak Serem Pak, deg-degan Pak. Itu beneran kayak lu berasa mau mati. Itu tutupin karena alasannya biar pasirnya nggak kena. nggak kena. Nggak. Tapi ada branding ya Pak ya? Iya nggak apa-apa. Masih ada nggak brand ini? Nggak tahu Pak. Saya nggak berani ngomong tersalah. Gitu. Ini Tutup. Nah, terus di kubur. ini tahi sih biasanya gua setahu gua ada kayak ala gimmick-gimmick apa dulu baru ini untuk mengulur waktu ini langsung coy talinya begitu begini langsung di Iya Pak. Ini si bapak-bapak ini kan emang tukang gali di sana. Nah ini mereka akhirnya juga nggak berani yang buru-buru ngasih pasirnya banyak karena takut bener-bener nyakitin gua. Padahal Iya, udah kan? bilang, bilang Pak santai aja Pak, kubur aja gitu. santai-santai dia ketemuan kalau lu daya di situ mah kan dia pelaku utamanya. Iya, terekam kamera lagi kan, Iya. dituntut. Anjing. Gila sih ini parah sih. Emang ini takutnya luar biasa gue pada saat itu. Jadi ini bisa dibilang salah satu faktor yang permainan yang gue takutin. Loh. Kok bisa di sini? Kok bisa jadi lu? Gayanya sama Pak ya? Kayak yang dia gitu Pak ya, set lempar topi. Iya. Jadi tuh, Anjing man ini keren banget. thank you. Mungkin kayak satu hari nanti gue akan mainin lagi kali ya. Mungkin, tapi nggak tahu kapan. Tapi enggak, maksudnya gini, gue pernah nonton lo juga video yang sama Nick Oliver ya, yang baru Ya, baru aja 4 harian. publish ya? Ya, 4. Di situ lo bilang bahwa kalau magician itu salah satu kode etiknya adalah jangan pernah menaruh di dunia maya atau Bukan, digital. sebenarnya gini, kode etiknya adalah, ada namanya trick cannot be done twice. Oke, Jadi sulap itu tidak boleh dilakukan 2 kali. iya. Nah pada saat lo masukin itu ke sosial media, either itu Instagram sekalipun yang paling durasinya pendek, atau bahkan YouTube yang panjang, itu repeat value-nya kan tinggi banget. Jadi Iya. diulang-ulang lagi. Nah itu nggak boleh. Jadi sama aja kayak lo mainin trik yang sama ke orang yang sama sebanyak 2 kali. Jadi itu nggak boleh. Karena shockingnya kali ya. Ya, jadi elemen surprise-nya sama akhirnya ketika biasanya orang udah nonton 2 kali itu bukan menikmati. Tapi sudah mencari, ya benar. sudah mulai ke arahnya ke penasaran, pengen tahu dan pengen ngebongkar. Dan akhirnya sosokan ngebongkar, oh gini nih triknya, gini. Walaupun mungkin yang dia omongin bisa terjadi, misalnya it works beneran, Iya. tapi kan caranya nggak mungkin kita juga lakuin sesuai yang pikirannya mereka. Ibaratnya kita pakai ngikat tali sepatu sama hasil kayak gini, tapi kan prosesnya beda-beda Betul, ya. betul. Iya. Sama kayak kita misalkan nasi goreng di restoran ini sama nasi goreng abang-abang, judulnya tetap nasi goreng. Iya. Tapi bumbunya beda. Oh, oke. Tapi gue mau pesen sekali lagi, mungkin di kopi nasi kosan. goreng? Wah, bukan. Oh. Di kopi kosan kan sempat kita bahas juga bahwa udahlah semua tuh kita sebagai penonton, kalau bukan pelaku, udah nikmatin aja, nggak perlu lu kayak lu tiba-tiba muncul sebagai pahlawan, ini nih caranya begini nih. Ya. Come on gitu, kayak udahlah cuy, lakukan part lu dan biarlah orang lain melakukan partnya gitu. Gak usah lu sok-sokan kayak nggak bisa. Intinya kalau gue banci perhatian ya. Nah, yang gue gini, gue lagi coba untuk berusaha untuk nge-educate juga untuk netizen ya. Coba kurangi budaya nyinyir. Nyinyir itu kan dalam artinya kan bisa macam-macam, bisa nyinyir jelekin orang atau karya orang. Maksudnya cobalah dikurang-kurangin. Gue nggak tahu gitu mulai bikin trennya karena dari mana asal muasalnya. Tapi kalau gue lebih seneng gini, daripada lo akhirnya nyinyirin orang dan ngasih tahu orang itu salah dengan bahasa nyinyiran ataupun dengan texting, lo better nunjukin dia salahnya itu dengan karya yang lebih baik. Oh iya. Contohnya kayak gini, kayak misalkan gue sama Deddy Corbuzier, kita dari segi pertemanan kita teman, tapi dari segi kita karir dia adalah pesaing gue. Nah maksud gue, Demian dan Deddy Corbuzier teman. iya aja kan. Terus Dari segi itu kompetisi. Nah dari segi karir kompetisi. Iya. Nah maksud gue
dia sering banget ngelakuin permainan-permainan terus udah gitu menurut gue pribadi mainannya itu kurang oke. Tapi gue nggak pernah itu sampai ngomong permainan lu jelek deh, permainan lu nggak bagus, apa nyinyir atau di internet jelek banget dia. Atau bahkan kita bicara nggak hanya di Kobushi atau semua pesulap lain. Misalkan kalau mainannya jelek, gue nggak pernah nyinyir itu bilang jelek. Tapi caranya gue buktiin dengan suatu karya yang menurut gue kayaknya nih lebih bagus dibandingkan dia. Nah, biarkan penonton yang melihat. Karena kalau misalnya kita bicara yang simpel aja, misalkan handphone gue ini iPhone 5, handphone lo adalah iPhone 6. Lo orangnya menurut lo teknologi yang update banget. Lo setiap kali keluar iPhone 6 lo beli, iPhone 7 lo beli. Sedangkan gue, karena menurut gue suka dibentuknya kecil, terus nggak terlalu besar, terus udah gitu juga secara operation juga sama, menurut gue tetap yang terbaik. Persepsi, Pak. Iya. Jadi, betul. Deddy Kobushi akan bilang triknya dia bagus, Demian akan bilang trik gue bagus, tapi buat gue, biarkan masyarakat yang menilai. Iya, betul. Gitu, jadi tunjukin, jadi pada saat di-compare, lu sudah punya sesuatu yang gini, oke, jelek, yang menurut gue bagus ini, ya terserah orang mau ngeliat yang bagusan mana, tetap misalkan bagusan Deddy, ya udah, tapi setidaknya gue buktiin. Iya. Cuman kalau sekarang kan nyinyir tapi nihil gitu loh. Iya benar. Dan menurut gue mungkin tapi apa ya? Biarkan masyarakat yang menilai, tapi be a good judge ya. Jangan yang karena memang kan katanya kata Demian biarin masyarakat menilai. Ini gue menilai pernah jelek gini. Nggak usah sampai segitunya gitu. Iya, betul. Kalau memang lo suka, lo support terus karyanya. Misalnya Demian bikin show, lo beli tiketnya. Itu kan salah satu bentuk penilaian masyarakat. Ya nggak sih kayak atau Deddy bikin show lo tonton kayak gitu. Tapi ini pertanyaan mungkin terakhir ya. Karena di TV trik kamera ya? Kurang ajar loh. Wah, tapi iya. Tapi ini juga benar loh. Maksudnya omongan ini juga benar karena banyak lo bukan salah satunya yang berpikir kalau ini trik kamera. Iya dong. Jadi perlu diklarifikasi. Dari pertama kali gue kenal sulap dan juga dari pertama kali gue masuk TV, gue itu paling benci yang namanya trik kamera. Jadi gue makanya buat gue itu istilahnya gini, kalau misalnya pesulap pakai trik kamera itu haram. Oke. Karena percuma lu latihan bertahun-tahun, lu belajar skill bertahun-tahun, tapi akhirnya magic lu terjadi di ruang editing. Iya. Dan bukan itu seninya. Yes. Masa gue belajar sulap 20 tahun, tapi ujung-ujungnya yang ngelakuin editor. Iya. Gue nggak suka, makanya kalau misalnya di dalam trik kamera, well mungkin kita bicara trik kamera itu adalah menggunakan kelebihan dari editing untuk membantu gue supaya terlihat lebih jago di hasilnya, di videonya. Itu dalam artian trik kamera. Kalau misalnya gue sendiri bilang ini trik editing, tidak ada triknya. Tapi di sini ada proses editing, iya. Dengan dicepetin karena durasi orang kalau misalnya ngubur, kita tahu TV ya, takutnya dragging. Dicepetin, ya memang ada editing. Tapi bukan trik editing. Jadi harus dibedakan. Oh iya, penting tuh bahwa trik kamera bukan berarti hanya trik editing ya. Yes. Dan yang maksud lo haram itu adalah trik editing. Trik editing. Jadi ketika sulapnya gue akan terlihat jauh lebih baik dengan bantuan editing. Misalkan kayak kan tadi ada proses gue berubah dari yang dikubur jadi yang ngegali. Iya. Nah, itu akhirnya ntar di-cut dulu, abis itu gue naik ke atas, dikeluarin, naik ke atas, ayo kita mulai lagi, oke, roll, action, gue jadi ngegali. Nah, itu trik editing, karena itu jagonya, trik cemen banget. Itu pakai kamera Nokia 3650 juga bisa ya? Iya benar. Jadi, hilang. nah itu jagonya di proses editing. Oh, oke. Dan itu level paling cemen banget, lu gak usah melabelin diri lu pesulap kali ya? Kalau gue sih bukan lebih cemen lagi, udah disgrace pak, memalukan banget itu. Lo ngapain belajar sulap kalau gitu ya kan, mendingan belajar editing. Sulap kan kayak gitu. Lo berteman sama Zack King aja kan? Iya makanya. Tapi ini bukan trik editing? Bukan, saya berani bilang ini bukan trik editing, karena ini bisa gue lakuin kalau misalnya emang kita punya kesempatan buat perform, orang ditonton orang-orang, gue bisa lakuin secara live. Tapi canggih sih anjing, ini keren sih. Kok gue nggak nonton di episode ini ya? Bapak belum lahir kali? 2007 loh. Kalau kabar lahir 2007 sekarang masih minta duit jajan. Oh iya bener. Tapi ini goks sih menurut gue. Thank you. Semoga ini di tahun 2007. Nah. Tadi teaser sempat bilang bakal dibawain lagi. Iya. Tapi belum tahu sih. Belum tahu ya. Nanti aja ya, mudah-mudahan lah ya pokoknya. Nanti gua SMS lah. Siap. Oke, itu dia.
video reaction kita kali ini dari ngobrol-ngobrol singkat sama Demian, menonton video judulnya berarti reaction menonton video dengan views terbanyak di channel Demian, yaitu berjudul Beat It Alive. Thank you Demian. Sama-sama. Good luck for Nanti the next. main-main ke channel gua dong. Iyalah, gua pasti bakal main-main ke channel lo. Gua mah sangat ingin datang karena waktu gua banyak kosong. Gua tunggu undangannya aja. Ini Demian juga udah ditelepon kayaknya sama Ibu Sarah ya. Bukan sama ibu saya. Wah. Enggak bukan. Thank you banget semua netizen yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen, sebarin, share semuanya channel kita The New Visions. It's not TV, it's TNV. Bye. TNV. Sharing is believing.